Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Sejak kita bangun tidur, sejak kita lahir sampai saat ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mendustakan dan meragukan nikmat-nikmat dari Allah. Dengan bersyukur, nikmat akan terus tercurah. Dari segi katanya saja, kata ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, syukur itu syakara yang berarti terbuka. Kafara lawannya yang berarti tertutup. Maka orang-orang yang menutup hatinya untuk beriman kepada Allah disebut dengan kafir. Nah, kalau kita bersyukur, maka nikmat Allah itu terus terbuka dan tercucur kepada kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Kata ulama, diantaranya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ada 3 cara bersyukur itu. Pertama, dengan lisan memuji Allah yang telah memberikan nikmat. Di antara ucapannya adalah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini menunjukkan pujian kita sekaligus rasa syukur dan senang bahagia kita ketika diberikan nikmat oleh Allah. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Maksudnya meyakini segala nikmat yang ada pada diri kita, semuanya bersumber dan berasal dari Allah. Kalau kita sudah yakin dengan nikmat itu berasal dari Allah, insya Allah kita tidak lupa diri. Diberikan harta, ini cuma titipan dari Allah. Diberikan jabatan, kita sadar ini akan berganti dengan orang lain jabatannya. Diberikan oleh Allah umur, kita sadar ini dari Allah. Dan suatu saat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian cara yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan.
Maksudnya membuktikan ketaatan kita kepada Allah. Diberikan nikmat oleh Allah, alhamdulillah. Kita yakin semua itu berasal dari Allah, maka semua nikmat itu kita gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Kita syukuri dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah. Ketika orang memberikan sesuatu yang membuat kita senang, ibu-ibu, bapak-bapak, tentu kita mengucapkan terima kasih. Tidak ada keraguan bagi kita, orang yang di depan kita itulah yang memberikan barang yang membuat kita bahagia itu. Tidak mungkin orang lain. Alhamdulillah, sebagai umat Islam kita yakin segala nikmat berasal dari Allah. Nah, ketika seseorang yang membuat kita senang, kita merasa berjasa pada dirinya, suatu saat minta bantuan, memerintahkan atau melarang sesuatu kepada kita, insya Allah kita taat sebagai orang yang tahu diuntung. Maka ketika Allah perintah, kita kerjakan. Allah larang sesuatu, kita tinggalkan. Itu menunjukkan kita manusia yang pandai bersyukur. Dan insya Allah, ibu-ibu, kalau masuk tema, dan insya Allah dengan selalu menjaga ketaatan, atau bahasa lainnya ibadah, atau bahasa lainnya amal soleh yang membuat Allah ridho, mencintai kita, maka nikmat-nikmat itu akan terus tercurah. Dan kehidupan kita insya Allah akan terasa berkah. Nah, percaya ibu-ibu, dengan ketaatan kepada Allah, dengan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka nikmat semakin tercurah, hidup kita bahagia, tenang atau berkah. Lai percaya ibu-ibu? Insya Allah percaya. Karena memang tidak ada survei dan penelitian yang menunjukkan dengan kemaksiatan dan dosa hidup kita tenang saja, nader. Perintah Allah kita tinggalkan, larangan Allah justru kita kerjakan, lalu kita merasakan tenang-tenang saja, enggak? Ghibah, minuman keras, berzina, fitnah, iri, apapun dosa dan kemaksiatan adalah kunci hidup untuk susah dan menderita. Kalau begitu kebalikannya, untuk mendapatkan ketenangan, kebaikan dalam hidup kita dengan menjaga ketaatan kepada Allah. Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan. Salah, kita beristighfar dan minta ampun kepada Allah. Insya Allah hidup kita tenang. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam Quran surah An-Nahl, "Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa, kata Allah, yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya dia beriman kepada Allah. Apa janji Allah, bapak-bapak, ibu-ibu? Kalau kita beriman, kemudian kita melakukan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan Allah berikan kehidupan yang baik. Segala awak ingin hidup baik enggak, ibu-ibu? Iya. Kesehatan baik, ekonomi keluarga baik, hubungan keluarga baik, kojo di kantor baik. Nggak ada yang ingin kita susah menderita tak baik. Nah, dalam ayat ini ternyata dua saja syaratnya agar kita mendapatkan kehidupan yang baik, dan itu janji Allah. Apa itu? Beriman kepada Allah, kemudian buktikan iman itu dengan melakukan amal soleh. Jangan zolim ke orang, sawit orang bambiak juga.
Patok tanah orang bergeser-geser. Tanah orang semakin sempit, tanah awak semakin lapang tahun ke tahun. Ada daun tumbuhan orang jatuh ke halaman awak. Awak tobang. Babuah beka bambia. Banyak. Apalagi iri, dengki, memfitnah orang. Apapun kemaksiatan dosa pasti membuat hidup kita menderita. Mudah-mudahan kita istiqomah bersyukur kepada Allah dengan menjaga ketaatan kepada Allah sampai kita meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Batu banyak utang, lagi solat. Selesai utang, lupa ke Tuhan. Maka kita meminta kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Kadang hati yang mulai doke ke Tuhan, kadang jauh, setannya isinya. Maka kita meminta, sabbit qalbi ala dinik. Teguhkan hatiku ya Allah, hidup di atas ajaran agamamu. Itu doa agar Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan, dalam ajaran agama. Atau doa lain, Rabbana la, ada yang tahu? La, Rabbana la, apa? Ini kadang ujung-ujung biasa doa, biasa awak baca yang tiba dia bukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan condongan lo hati kami yang buat ya Allah setelah Engkau berikan hidayah, jangan sosean kami. Itulah kira-kira maknanya. Baik, yang kedua, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tidak terasa kita sudah masuk pula tahun baru Hijriah atau tahun baru Islam. Dah tanggal 3 kini Bu ya. Tadi tanggal 2. Iya, tanggal 2. Ada yang tanggal 2, ada yang tanggal 3. Tahun 1447 Hijriah. Bulan Muharram. Bulan suci kau Ibu. Sekedar mengingatkan sesuai dengan Quran surat Taubah ayat 36, Allah menjadikan bulan di sisinya sebanyak 12 bulan. Kapan Allah tetapkan 12 bulan ini? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, minha, di antara 12 bulan itu arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang suci. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah, 4 bulan yang suci itu 3 bulan berturut-turut, 1 bulan terpisah. Mana itu? Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, dan Muharram bulan pertama kalender Hijriah. 1 bulan yang terpisah kata Rasulullah, bulan Rajab. Di antara 4 bulan suci yang paling suci dengan dalil tersendiri, yaitu bulan Ramadan. Jadi kita sekarang di bulan suci, Ibu. Siapa yang menyebutkan? Allah dan Rasulnya. Maka di bulan suci ini setiap amalan akan dilipat gandakan pahala, setiap dosa juga dilipat gandakan ganjarannya. Mana dalilnya?
kelanjutan ayat tadi, surah At-Taubah ayat 36. Fala taslimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu melakukan kezaliman di bulan-bulan yang 4 itu, kata Allah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, mengapa bulan ini dianggap bulan suci? Berdasarkan larangan. Dan janganlah kamu melakukan kezaliman di bulan-bulan yang 4. Bukan berarti selain bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab boleh melakukan kezaliman, boleh melakukan dosa. Bukan begitu maknanya. Tapi adanya penekanan larangan untuk melakukan maksiat di bulan-bulan yang 4 ini menunjukkan kemaksiatan lebih besar ganjaran dosanya. Dan sebaliknya, amal soleh yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya. Dan insya Allah tanggal 10 Muharramnya kita dianjurkan berpuasa yang dikenal dengan hari yang ke-10 yang dalam bahasa Arab Asyura gitu ya, puasa Asyura. Boleh tanggal 9, tanggal 10, boleh tanggal 10 saja atau 10-11. Jadi bahkan sebagian ulama di bulan-bulan 4 ini banyak yang berpuasa. Bulan Zulhijjah kemarin ada dalilnya puasa tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 9-nya puasa Arafah. Tanggal 10-nya Aidul Adha. Tanggal 9 kemarin bulan Zulhijjah puasa Arafah kan? Ternyata ada dalil Rasulullah sudah pernah puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya puasa ya dosa yang dilarang. Masa Idul Adha puasa kan itu. Jadi kalau banyak ada pula orang, bagaimana kami puasa dari tanggal 1 Muharram sampai dengan alasan dalil yang umum dianjurkan di bulan yang 4 di bulan suci ini memperbanyak amal, boleh. Kan ada puasa sunnah mutlak kan, kapan saja kan. Ini kadang ada ibu-ibu ya, solat malam nak tolok dah puasa rajin, puasa nak tolok dah solat malamnya rajin. Lanjutkan ibu-ibu, berarti itulah amalan khusus kita. Kita bangga dengan Allah. Ya, semua kita kadang-kala ada amalan khususnya. Sembayang indah, tapi kalau susah orang inyo dulu menggali kuburan, ada di kampung awak memang biasanya. Inyo tidak sembayang dah. Tapi kalau persoalan sosial, inyo nomor 1 tuh. Susah orang, inyo datang langsung. Apa yang minta tolong orang, inyo dulu. Tapi saranya sembahyang nampak-nampak. Ada kelebihannya. Lanjutkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni, menerima amalnya, dan mempersikit dosanya karena meninggalkan sholatnya. Aduh, boleh jadi di akhir kematian, di akhir hayatnya dia dapat bertobat kepada Allah. Ada kisah dai Maroko, ibu-ibu. Beberapa tahun yang lalu kan populer nih, karena seluruh ulama Timur Tengah, bukan seluruh, hampir banyak ulama menjadikan bahan ceramah, khutbah dan lainnya. Ini masalah anak yatim nih, ibu. Dia bermimpi bertemu Rasulullah agar dia menemui seorang laki-laki di kota Mekah. 2 kali, 3 kali mimpi itu selalu bertemu dengan Rasulullah, menganjurkan dai Maroko ini, ibu, agar menemui seorang laki-laki di kota Mekah yang menurut Rasulullah dalam mimpi itu katanya laki-laki itu soleh dan dijamin masuk surga. Penasaran dai Maroko tadi, dipercepatnya umroh. Setelah umroh dia temui teman-temannya sesama dai yang ada di kota Mekah. Saya bermimpi Rasulullah berpesan dalam mimpi saya agar menemui seorang laki-laki. Kira-kira di mana orang ini berada daerahnya? Setelah dicari sesuai dengan tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasulullah, kemudian mereka heran. Ada orang yang mengenal laki-laki itu yang dikenal dengan ahli maksiat. Doke umma ke Masjidil Haram yang di dalamnya Ka'bah itu kan. Tapi jarang sholat ibu-ibu. Walaupun kota suci belum tentu orang di Mekah itu suci segala. Ada juga yang berdosa kan. Di zaman Nabi aja ada yang menentang dia kan.
Ternyata laki-laki ini dikenal di kampung itu bukanlah laki yang baik-baik. Akhirnya didekati. Singkat cerita, saya bermimpi Rasulullah menjaminmu masuk surga. Menetes air matanya. Bagaimana mungkin Rasulullah menyebut saya orang baik sedangkan saya banyak melakukan kemaksiatan? Menetes air matanya. Coba ingat kira-kira apa amalan yang pernah engkau lakukan yang boleh jadi tak diketahui orang kecuali Allah dengan dirimu. Setelah dia merenung, apalah amalan saya? Oh ya, beberapa tahun yang lalu sampai hari ini setiap gajiku masuk ke rekeningku selalu aku transfer ke nomor seorang janda yang memiliki 2 anak yatim. Janda itu pun tidak tahu. Karena saya dapat nomor rekeningnya terus saya kirim setiap bulannya. Dan keluarga itu pun tidak tahu dari siapa uang yang masuk ke rekeningnya sampai hari ini. Oh, inilah yang menyebabkan engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Karena maghrib sudah masuk, mari kita sholat. Akhirnya pemuda ini mandi, kemudian diajak sholat ke Masjidil Haram. Ketika sujud saat sholat maghrib, orang bangkit ke rakaat kedua, bangkit ke rakaat ketiga, dia tetap sujud di rakaat pertama. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak tontu ibu, duit kau bagaikan pacu jalur. Walaupun kalah di pancang ketiga, kalau pancang ke-6 masuk duluan, monang. Makanya Rasulullah mengatakan innamal a'malu bikhawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Makanya tidak boleh sombong kita. Yang jarang ke masoji boleh jadi di akhir kematiannya dia rajin ke masjid. Yang hari ini rajin ke masjid belum tentu dia istiqomah, ibu-ibu. Boleh jadi menjelang dia kematian, kemudian dia bermaksiat dan di keadaan maksiat itu kemudian dia meninggal dunia. Makanya kita tidak sombong dengan amal ibadah kita dan kita tidak boleh mencaci maki amal soleh kemaksiatan dan dosa orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Secara angka bergantinya hari tahun memang bertambah. Ya, ibu-ibu. Ibu-ibu yang 59 tahun kemudian masuk tahun baru, berarti berjalan naik ke 60 tahun. Secara angka bertambah. Tapi kalau ditinjau dari segi akidah, keyakinan kita, bagaimana usia kita di sisi Allah, pada hakikatnya bergantinya hari, bulan, dan tahun, jatah hidup kita di dunia ini berkurang. Allah telah takdirkan kita hidup di muka bumi ini 60 tahun. Sudah dipakai 59 tahun. Maka masuk tahun baru berarti tinggal setahun. Artinya apa? Berkurang umur kita, jatah hidup kita di muka bumi ini. Maka seorang muslim ketika bergantinya tahun, atau mungkin ada yang memperingati ulang tahun kelahirannya, yang ironis itu kan bola-bola, ibu-ibu ya, kadang melakukan hal yang dilarang oleh agama. Ya kayak anak-anak muda kita, kalau ulang tahun seharusnya muhasabah, introspeksi diri, bukan justru melakukan hal-hal yang berbau kemaksiatan. Seperti dulu ada berita gitu ya, ketua OSIS di sebuah sekolah ulang tahun, kemudian diangkat oleh teman-temannya, dicampakkan ke kolam depan sekolahnya. Kebetulan kolam itu dialiri listrik bungkang. Tolu elok-elok batokon ke kepala. Kadang kawan bercampan ke bonda, di dalamnya ada kayu tajam. Nggak itu ulang tahun dah. Kalau kita memang sadar bergantinya hari, yang hari ini adalah hari kelahiran kita, maka semakin berkurang usia saya secara angka. Maka
kematian saya semakin dekat. Bergantinya hari, bulan, dan tahun, kuburan semakin dekat. Seharusnya muhasabah, bukan golak. Seperti tahun Masehi kan, yang diperingati malam hari 00 lewat sekian detik. Trompet kan, bakar ayam cilui, bakar ikan cilui. Tahun baru, maksiat baru. Kadang jojok deh ya nih bebe ya, kadang berganti tahun, ulang tahun. Mudah-mudahan hari ini, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Tidak akan pernah baik di sisi Allah kalau sholat tetap ditinggalkan. Kadang kata-katanya, hari ibu, semoga ibu sehat. Setiap hari melawannya ke ibu. Ibu hari ibu buat status. Menduto ya kadang-kadang hari ibu nih, bosoking lah itu. Buat video reel di Facebook kan, mencium tangan ibu. Setelah itu, belian mama minyak ke kedai. Nah, hari ibu tuh setiap hari, ya, bukan sekali setahun. Ya, bergantinya tahun, maka seharusnya kita muhasabah. Apa di antara yang harus kita muhasabah? Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam surah Al-Asr. Wal asr. Demi masa, demi waktu. Padahal disebut di situ asr. Ada tafsiran ulama yang mau baca, Ibu, mengapa Allah bersumpah dengan waktu asar atau diartikan demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Sedangkan yang lainnya wadduha wal fajr tidak disebutkan seperti itu, tapi wal asr. Lalu kata Allah, rugi manusia semuanya. Karena di waktu asar itu biasanya manusia mulai istirahat, bekerja. Kemudian di waktu asar itulah dia mengingat-ingat apa yang dilakukannya sejak pagi sampai waktu asar, menjelang malam dia akan istirahat. Maka diingat-ingat itu. Dan semua waktu yang dipakai oleh manusia semuanya rugi. Manusia itu merugi. Kecuali yang tidak rugi dalam satu hari itu. Kecuali yang tidak rugi seumur hidupnya. Ketika Allah berikan dia waktu, illalladzina amanu. Aku yang pertama ibu. Orang yang tidak rugi di antara bergantinya waktu tahun adalah orang yang memiliki iman atau akidah. Jadi kalau tidak ada iman ibu, tidak yakin awak ke Tuhan, tidak ada guna di mata Allah kita hidup ini. Jadi iman ini sangat penting sekali. Dalam konteks hijrah ibu, bisa kita ambil pelajaran. Ya, bagaimana para sahabat dahulu, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Dari nol dia membangun bisnis, kemudian terkenal sebagai sahabat yang kaya raya. Ketika perintah hijrah datang, harus meninggalkan Mekah menuju Madinah demi keimanan, demi akidah, mereka tinggalkan harta yang telah mereka cari selama ini. Berkorban gitu. Jadi akidah ini sangat penting dalam hidup kita. Kalau tidak ada ibu, terombang-ambing kita. Jadi akidah itu kan juga berarti akad, yang juga berarti ikatan. Akidah, ikatan itu. Kalau tidak ada akidah, bayangkanlah ibu, keambil di Kuantan, tidak ada ikatannya atau ombang-ambing mengikuti arus. Mudia orang, mudia awak. Kula orang, kula awak. Gola orang, gola awak. Yang digolat orang, awak. Itu orang yang tak memiliki keyakinan. Bitu model obok orang, kini bitulah awak. Iko model pakaian orang, bitulah awak. Tapi orang yang memiliki akidah,
Kula orang, kula awak, mudia orang, tak. Kau ngomong mudia, tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai umat Islam. Itu orang yang memiliki akidah. Ada pegangan dia dalam hidup ini. Kalau tidak ada pegangan, itulah ibu. Menui kecek orang aja dan menui apa yang terjadi dalam perkembangan zaman. Ada sebuah cerita ibu, mengambil pelajaran lah itu ya. Cerita-cerita di dalam Islam itu kan ada yang ceritanya penuh hikmah ibu ya. Walaupun ceritanya istilahnya dibuat lah itu. Tapi mengandung pelajaran. Dikenallah dalam Islam beberapa tokoh yang punya cerita unik ini. Seperti Abu Nawas dan Nasruddin Hoja. Ini Nasruddin Hoja. Suatu saat berangkat ke pasar menaiki keledai. Biasanya keledai itu lebih kecil dari kuda, lebih besar dari kambing. Bisa naik sugang lah gitu ya. Atau mungkin berdua ketek sugang. Berangkatlah Nasruddin Hoja dengan anaknya menuju pasar, anaknya di atas. Lewat di depan kedai, terdengar orang berbisik. Oh, nak kurang aja nih. Bapak berjalan hanya di atas. Setelah lewat, apa kata Nasruddin? Ndak elok kecegang karena ang di atas, bapak lah tua di berjalan, anak durhaka ang kecegang. Gantian lah. Bapak di atas, ang di bawah. Lewat di depan kedai atau sekelompok orang di jalan, babisi lo tadongang lo yang komentar. Bapak ku ngajau nih, anak asuhan berjalan nih di atas. Lewat, ndak lo elok durang renak nih. Bapak di atas, ang di bawah. Bapak ku ngajau lo di kecegang nih. Mula samo jalan-jalan, samo jalan awak tarik keledai kok. Lewat depan orang, tadolongang lo yang berkomentar ibu, bapak dengan anak samo bunganya, kok keledai ada udah menaikan. Lewat, apa kata Nasruddin, ndak lo elok kecegang nak, mungkin elok awak naikan dah berdua, nak kan komentar gang lewat di depan orang. Bapak dengan anak sama bongaknya keledai ketek benayam berdua lah petek pegek tuh. Dia nak ada elok kecil anak mula campan keledai kau dia. Mengapa dia terpengaruh dengan kata orang? Karena tidak ada pegangan. Mengapa anak-anak kita ikut-ikut pergaulan? Karena tidak ada pegangan. Sikit-sikit anjir. Sikit-sikit anjir. Pelesetan anjing, umpatan itu ibu-ibu. Iya, pelesetan anjing tuh. Ada seorang ustadz namanya Mu'afa yang saya alhamdulillah berteman. Kata dia, energi kita mengatakan anjir dengan energi kita mengatakan subhanallah sama. Orang yang memiliki iman, yang memiliki akidah, tahu dia mana baik dan mana buruk. Ketika terkejut bukan hanya masa astagfirullah, kata-kata yang baik, tapi anak-anak kita karena pergaulan, bahasa gaul, itu yang dilakukannya. Itulah Jawa generasi awak, nggak punya iman. Dan iman itu biasanya lah yakin awak ke Tuhan, tapi nggak kokoh. Karena apa? Karena tidak ada ilmu. Jadi iman itu akidah, keyakinan itu biasanya sehingga tidak bisa digoyahkan keyakinan seseorang itu. Kenapa? Biasanya dilandasi dengan ilmu. Makanya kalau kita yakin kepada Allah harus berilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka berilmulah bahwasanya tidak ada Tuhan yang layak diibadahi kecuali Allah. Semua orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi belum tentu semua orang bisa mengamalkan kalimat la ilaha illallah itu dalam kehidupannya. Ada orang la ilaha illallah, setelah itu mencilai korupsi. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, sedikit saja melakukan kesalahan dia beristighfar.
terlambat saja solat berjamaah, dia merasa berdosa. Tak sengaja membuka aurat, dia kemudian astagfirullah, dia tak pakai jilbab dah. Tapi orang yang tidak ada akidah imannya karena ilmu punya peminim, justru bangga memamerkan aurat dan ketelanjangan. Jadi orang yang tidak merugi di antara waktu yang telah diberikan oleh Allah, yang pertama adalah iman, akidah, keyakinan. Yang kedua, apa ibu-ibu? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang tidak rugi adalah orang yang beriman kemudian beramal soleh. Jadi iman itu kan menuntut pembuktian, dan pembuktian itu ibadah, taat atau amal soleh. Apa iman? Kata Rasulullah, ma'rifatu biqalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Iman itu keyakinan yang terhujam di dalam hati kita, diucapkan, kemudian wa amalu bil arkan, diamalkan dengan anggota badan. Ang yakin ke Tuhan, lai apa bukti ya? Ambu beriman ke Tuhan, la ilaha illallah, lai salat. Itu masalah kan itu. Jadi alhamdulillah kita yakin beriman kepada Allah. Mana buktinya? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian mana lagi buktinya? Kita melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi segala perbuatan dan ucapan yang diridhoi, yang dicintai oleh Allah, itulah insya Allah ibadah atau amal soleh. Yang dua ini kata Allah tadi dalam surah An-Nahl kita bacakan, akan mendatangkan ketenangan dan kebaikan dalam hidup. Barang siapa yang beramal soleh, yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik dalam hidupnya di dunia dan kehidupan yang baik ketika di akhirat kelak nanti. Yang ketiga, ketika kita beramal soleh, berarti untuk diri kita. Dan Islam tidak mengajarkan masuk surga sendiri. Ajak keluarga lain, ajak orang lain. Maka selanjutnya orang yang tidak rugi itu berarti kalau beriman kemudian beramal soleh, surganya masih rugi. Kalau anak tidak sholat, bukankah orang tua kena? Istri membuka aurat, bisa suami kena. Mengapa? Itu tanggung jawab. Maka setelah itu watawasau bil haq, saling memberi nasihat dalam kebenaran. Awak ajak orang melakukan amal soleh sebagaimana amal soleh yang kita lakukan. Bahkan dalam ayat yang lain, mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran itu adalah syarat di antara syarat umat ini menjadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Maksud ayat ini awalnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi secara umum benar bahwa di antara umat yang ada, umat Islam adalah umat yang terbaik. Salah satu syarat umat Islam itu umat yang terbaik adalah saling memberi nasihat dalam kebaikan, suruh mengerjakan kebaikan, cegah orang lain melakukan kemungkaran. Iko yang jarang kini, Ibu. Dulu melakukan kesalahan kita nampak awak mama awak, bacampaan ngokok dong. Lagi tunggang langang tua mama ang ini lagi, jangan kan orang tua mama aja lagi kan. Ya, cukup dulu nih. Apa ada kan? Anak orang, anak awak dulu Ibu. Kalau kini jangan macam-macam. Walaupun cucu awak
Woi, kok itu tanan? Apa coba pada denda mantu dia berkata dana. Oh dibongi dia mondi di gini. Padahal syarat awak menjadi umat yang baik itu harus ada dakwah, harus ada peringatan. Kalau dulu kan model tuh, nah anak uyang anak awak. Kalau kini anak uyang terserahnya lah, asal jangan kau kan itu. Jadi mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran itulah jarang kini. Padahal itu adalah di antara syarat agar kita hidup ini beruntung. Terutama ya dalam amal soleh yang memang hukumnya wajib seperti sholat. Ini posan itu. Apalah gunanya tahun demi tahun berganti ibu sholat tidak juga kita kerjakan. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat wastafir alaiha. Keutamaan sholatku. Perintah keluarga kalian mendirikan sholat dan gonyalah dalam mengingatkannya. Itu bahasa Ambon. Ya. Bersabarlah atasnya. Artinya betorui diingatkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat. Nabi Nuh bisa menjadi teladan sebagai orang tua. Sampai mati anak, barulah bontinya berdakwah, mengajak ke iman kepada Allah. Kalau orang tua kini satu kali nomor, dua kali nomor, matilah nak torui ibu. Kadangkala nasihat awak belum nampak hasilnya ketika hidup di dunia. Tapi kalau tulus awak menasehati keluarga, anak, cucuang umpamanya, tulus awak. Nyo kadangkala lah mati awak bau teraso nih. Baulah kemudian bertobat dia kepada Allah. Ya, banyak kejadian seperti itu. Ya, maka terus watawasau bil haq dan terakhir watawasau bis sabr. Bersabar. Karena dalam memberi nasihat itu tidak salah galau gang lo sonang deh. Ya. Anak dia tidak bituan dia tidak ang bituan dia ang ya kan. Basuan anak solat batuku guru lo koni panjaro. Ada berita anak guru menyuruh anak solat koni tuku anak masuk panjaro. Maka memang harus sabar dalam memberikan peringatan nasihat dalam kebaikan ini. Jadi inilah orang-orang yang tidak rugi, orang yang memiliki akidah, keyakinan, kemudian membuktikan keyakinan itu dengan beramal soleh, kemudian dia mengajak orang lain untuk beramal soleh, saling memberi peringatan tentang kebaikan, kemudian dia bersabar dalam melakukan itu semua. Dia bersabar dengan keimanannya sehingga dia tidak melakukan kesyirikan. Dia bersabar dengan amal solehnya sehingga dia tidak berbalik kepada kemaksiatan. Dan dia bersabar dalam dakwahnya meskipun banyak orang yang membencinya. Karena memang ibu-ibu tugas kita hanya mengingatkan. Persoalan hidayah tentu Allah yang punya. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah yang membuat seseorang beriman kepada Allah. Seperti dalam Quran surah Al-Qasas kan disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidaklah memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tapi yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Menurut sebagian ulama, ayat ini turun berkenaan dengan pamannya Abu Thalib. Menjelang kematian, dia ingin pamannya yang telah banyak membantu dakwahnya. Dia ingin pamannya yang telah banyak menjadi backingannya dalam berdakwah. Tapi, belum tentu orang yang membantu Islam, kemudian beriman kepada Allah. Makanya Rasulullah sedih. Kalau pamannya yang menurut dia orang baik tapi tidak beriman kepada Allah. Maka Rasulullah berkata kepada pamannya dalam keadaan cie-cie ongoa itu, wahai paman, ucapkanlah sebuah kalimat yang kalau engkau ucapkan dan yakin dan dengan kalimat itu, aku akan menjadi backinganmu. Aku akan membelamu di hadapan Allah pada hari kiamat. Ucapkanlah,
la ilaha illallah yang kita sebut dengan talqin. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah, diktekanlah, bimbinglah orang yang akan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Dan Rasulullah ingin mengamalkan hadis ini, perkataannya ini. Dia apa namanya? Dia praktekkan kepada pamannya, ucapkan paman kalimat, karena kalau kalimat ini sebagai kalimat terakhir dalam kehidupan, dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah, dakhalal jannah, akan masuk surga. Aku jamin itu. Tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan tidak beriman kepada Allah. Maka dia pun mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sampai ada sebuah permintaan Rasulullah, kalau begitu ya Allah, berikanlah siksaan yang paling ringan kepada pamanku. Tidak semuanya beriman. Rasulullah minta kepada Allah, berikan siksaan yang ringan. Apa itu? Sandal neraka sekali pakai langsung otaknya mendidih. Bayangkanlah kemaluannya. Bayangkanlah powinya. Dipakai sandal itu, buar, langsung mendidih. Itulah siksaan neraka yang ringan yang akan diberikan kepada Abu Thalib. Maka kita meminta keistiqomahan dalam ketaatan, dalam iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit, sekitar 4 menit lagi kalau tidak salah. Mengapa disebut dengan tahun Hijriyah, Ibu-ibu? Tahun Islam ini? Karena memang awal tahun Islam ini diambil dari sejarah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Ibu-ibu, kalender Hijriah itu kan belum ada. Baik pada masa Nabi, bahkan sebelum Islam datang gitu. Nah, saat tahun ketiga Umar bin Khattab menjadi khalifah, berarti Rasulullah sudah meninggal ya. Ada masukan dari sahabat yang lain bernama Abu Musa Al-As'ari yang saat itu menjadi gubernur di Basrah. Di mana Basrah ini, Ibu? Irak. Untuk menetapkan tahun, karena dia sering menerima surat dari presiden ya, Amirul Mukminin, pemerintah orang beriman ketika itu, dari Umar bin Khattab. Bulannya bulan Sa'ban, tapi tahun berapa ndak ada, Ibu. Jadi bingung nih, kok bilut Ibu. Ya WA dulu nado ya kan. Kadang suge itu lambe datang. Maka Musa Al-As'ari kemudian menyarankan kepada Umar bin Khattab agar ditulis tahunnya tahun berapa. Ya, alias dibuatlah kalender. Maka Umar bin Khattab pun mengumpulkan para sahabat, kita mulai perhitungan tahun ini dari mana kira-kira? Ada 4 usulan nih dari sejarah, Ibu. Yang pertama, kita mulai dari tahun lahirnya Nabi. Yang kedua, enggak, dari tahun diutusnya Nabi, berarti sekitar 40 tahun usia Nabi, dari situlah, atau ketika ayat Al-Quran turun, dari situlah kalender itu dihitung. Yang ketiga, kita hitung kalender perhitungan Islam itu dimulai dari peristiwa hijrah. Dan yang ketiga, kita hitung dari wafatnya Nabi. Bila Nabi wafat, dari situlah kita mulai awal perhitungan tahun. Maka yang disepakati, yang disarankan oleh Ali bin Abi Thalib, karena maknanya luar biasa, yaitu dimulai dari kapan hijrahnya Nabi, maka dikenallah kalender Islam itu kalender hijrah. Maka sejak ketika hijrah itu terjadi, maka ditetapkanlah tahun hijrah itu sebagai tahun pertama hijriyah, yang sekarang
sudah 1400. 1000 berarti berapa abad Ibu? 1010 abad. Karena satu abad 100 tahun. 1000 kan 10 berapa Ibu? Ya 10 abad. Kemudian 1400. Makanya sering penceramah mengatakan 14 abad yang lalu. Karena memang 1400 berarti 14 abad 47 Hijriah. Lewat 40 tahun ya. Jadi 14 abad lewat 47 tahun. Begitulah kira-kira. Sekarang masanya kita hidup dengan Rasulullah. Karena waktu Isa sudah masuk Ibu-ibu, itulah intinya. Tahun baru ini ya berganti bagi orang yang berpikir, tentu ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak ada makna bergantinya tahun ini kecuali kalau kita muhasabah. Karena hakikat hijrah itu kata Rasulullah meninggalkan segala kemaksiatan menuju berubah ke arah ketaatan kepada Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam amal soleh, ibadah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.